Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan memohon pertolongan kepadanya, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Da'watus Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab Bainal Mu'aridin wal Munsifin wal Muayyidin. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala dalam rangka untuk memperkenalkan kepada kita tentang hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan ini dengan izin Allah kita akan masuk ke dalam bab yang ketiga, sebuah bab yang nantinya akan berbicara tentang satu peperangan yang tidak pernah mengenal genjatan senjata. Peperangan tersebut adalah, qala al-muallif rahimahullah, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah berkata, Ma'rakatut tauhid wa syirki, peperangan antara tauhid dan syirik. Inilah peperangan yang tidak pernah mengenal genjatan senjata. Inna ma'rakatut tauhid ma'asyirki qadimah. Sesungguhnya peperangan yang terjadi antara tauhid dan syirik merupakan perang lama. Mundu zamanir Rasuli Nuhin alaihi salam, bermula semenjak zamannya Nabi Nuh alaihi salam yang merupakan rasul pertama. Hinama da'a qaumahu ila ibadatillahi wahdah wa tarki ibadatil asnam. Semenjak ia mendakwahi kaumnya untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan peribadatan kepada patung-patung dan berhala. وَبَقِيَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ, di mana Nabi Nuh alaihi salam hidup di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun, dan selama itu pula ia menyeru dan mendakwahi mereka kepada tauhid. فَكَانَ رَدُّهُمْ كَمَا ذَكَرَ الْقُرْآنِ. Namun jawaban dari kaumnya Nabi Nuh adalah sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran dalam surah Nuh. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dan mereka berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pula kalian meninggalkan Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Wa qad adallu katsira, dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Rawal Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsir hadhihi al-ayah. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang tafsiran ayat yang kita bacakan tadi. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dan mereka berkata, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pula kalian meninggalkan Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Qala, apa kata Abdullah bin Abbas tentang tafsiran ayat ini? Hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Nama-nama ini, Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr, merupakan nama orang-orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaka ulaika awha asyaitanu ila qaumihim. Ketika mereka meninggal dunia, yaitu orang-orang saleh tersebut, maka syaitan memanfaatkan kesempatan
syaitan membisikkan kepada pengikut dari orang-orang saleh itu, an yansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba, buatlah patung dan letakkan patung-patung tersebut di tempat-tempat yang dahulu orang-orang saleh itu biasa duduk. Wasammuhum bi asma'ihim, dan namailah patung itu dengan nama-nama orang-orang saleh tadi. Yang ini patung Wad, yang ini Suwa', yang ini patung Yaguth, yang ini Ya'uq dan Nasr. Fafa'alu, mereka pun melakukan apa yang dibisikkan oleh syaitan. Walam tu'bad, namun pada saat itu patung-patung tersebut belum disembah. Hatta idza halaka ulaika wa nusiya al-ilmu ubidat, namun manakala generasi pembuat patung itu telah meninggal dunia, lalu muncul generasi berikutnya yang mereka tidak tahu menaung apa sebabnya patung-patung itu dibuat, ubidat, maka patung-patung itu pun disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh untuk mendakwahi kaumnya agar meninggalkan peribadatan kepada patung-patung tersebut, meninggalkan penyembahan kepada selain Allah dan hanya menyembah kepada Allah semata. Dan sejak saat itu mulailah peperangan antara tauhid dan syirik. ثم جاء الرسل من بعد نوح يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده. Kemudian datanglah rasul-rasul yang lain setelah Nabi Nuh alaihi salam, yang mereka juga mendakwahi kaum-kaum mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Wa tarki ma ya'buduna min dunihi min al-alihati allati la tastahiqqu al-ibadah. Mendakwahi kaum-kaumnya untuk meninggalkan apa-apa yang mereka sembah selain daripada Allah, dari Tuhan-Tuhan yang tidak berhak untuk diibadahi. Fasma' ila al-Quran wa huwa yuhaddithuka anhum fayaqul. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, maka wahai saudaraku, dengarkanlah cerita yang diceritakan oleh Al-Quran tentang mereka. Fayaqul, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada kaum 'Ad kami mengutus saudara mereka yaitu Nabi Hud. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Hud berkata, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah semata, ma lakum min ilahin ghairuh, karena kalian tidak memiliki Tuhan selain daripadanya. Afala tattaqun, maka tidakkah kalian bertakwa? Terdapat dalam surah Al-A'raf. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain dalam surah Az-Zukhruf, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali apabila yang kalian sembah itu adalah Allah yang telah menciptakan aku, fa innahu sayahdin, maka sesungguhnya ia akan memberikan hidayah kepadaku. Nah, ini para rasul, ya, setelah Nabi Nuh alaihissalam juga mendakwahkan dakwah yang sama, mengajak kaumnya kepada tauhid, memperingatkan mereka dari syirik. Wa kana raddul musyrikin ala jami'il anbiya'i bil mu'aradati wal istinkari lima ja'u bih. Namun jawaban atau respon atau reaksi dari orang-orang musyrikin terhadap dakwah para nabi adalah bil mu'aradah, dengan menentang dakwah tersebut. Wal istinkari lima ja'u bih, serta mengingkari dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul tersebut. Dakwah tauhid mereka ingkari. Diingatkan untuk tidak berbuat syirik, mereka ngeyel, tetap berbuat syirik. Wa muharabatihim bikulli ma yastati'una min quwwah, dan mereka juga memerangi para nabi, para rasul yang mendakwahi mereka
dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Ya. Genderang perang terus berlanjut. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula contoh lain Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi kana ma'rufan 'inda al-'arab qabla al-bi'tsati bis-sadiq al-amin. Di mana dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, sebelum beliau mulai mendakwahkan dakwah tauhid, sebelum beliau mulai memperingatkan manusia dari perbuatan syirik, sebelum itu beliau dikenal di tengah orang-orang Arab dengan gelar As-Sadiqil Amin, orang yang jujur lagi terpercaya. Itu gelar beliau. Lamma da'ahum ila ibadatillahi wa tauhidih. Tetapi manakala beliau sudah mulai mendakwahi dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan juga untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa tarki ma kana ya'budu aba'uhum, dan untuk meninggalkan apa-apa yang dahulu disembah oleh nenek moyang mereka, nasau sidqahu wa amanatah. Mereka seolah-olah melupakan kejujuran dan amanah beliau. Sebelum berdakwah, beliau digelari dengan As-Sadiqul Amin, orang yang jujur lagi terpercaya. Namun setelah beliau mulai mendakwahkan tauhid, memperingatkan mereka dari syirik, maka seolah-olah mereka lupa akan gelar tersebut. Mereka seolah-olah lupa bahwasanya beliau adalah orang yang jujur dan amanah. Wa qalu, dan justru mereka mengatakan kepada beliau, sahirun kadzab, ya, tukang sihir, pendusta. Subhanallah. Wa hadzal Qur'anu yahki raddahum fayaqul. Al-Qur'an telah menceritakan respon dari orang-orang jahiliyah setelah didakwahi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Shad, وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Dan mereka merasa heran ketika ada seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka datang kepada mereka. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Dan orang-orang kafir pun berkata, ini adalah seorang penyihir lagi pendusta. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Apakah ia ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak hanya menjadi satu Tuhan saja? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Itu respon mereka. Subhanallah. Dalam ayat yang lain, surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. Demikianlah, tidaklah ada seorang rasul yang datang kepada orang-orang sebelum mereka kecuali pasti mereka mengatakan sahirun aw majnun, ini tukang sihir atau orang gila. Atawasaw bih, apakah mereka saling berpesan untuk mengucapkan kalimat seperti itu? Balhum qaumun tagun. Namun justru sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Hadza mauqifur rusuli jami'an min ad-da'wati ila at-tauhid. Wa hadza huwa mauqifu aqwamihim al-mukadzibin al-muftarin. Seperti itulah sikap semua para rasul di dalam mendakwahkan tauhid. Semua rasul mendakwahkan tauhid, memperingatkan dari syirik. Wa hadza huwa mauqifu aqwamihim al-mukadzibin al-muftarin. Dan begini pula sikap dari kaum-kaum mereka yang mendustakan dakwah tauhid tersebut. Ya subhanallah, lihat bagaimana genderang perang terus berlangsung sejak zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mendakwahkan tauhid, memperingatkan dari syirik, maka beliau dilawan oleh kaumnya. Begitu pula dengan rasul-rasul setelah beliau, sampai dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebelum beliau mendakwahkan dakwah tauhid, gelar beliau adalah As-Sadiqul Amin, orang yang jujur terpercaya, dan itu disetujui oleh semua orang Arab pada saat itu. Namun
di saat beliau sudah mulai mendakwahkan dakwah tauhid, memperingatkan orang dari syirik, maka mereka melupakan gelar tersebut, lalu mereka memasang gelar baru kepada Nabi SAW, sahirun kadzab, tukang sihir, pendusta, majnun, orang gila, dan seterusnya. Subhanallah. ثم قال المؤلف رحمه الله, kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah kembali melanjutkan, wa fi asrina al-hadir, dan pada zaman kita ini, حينما يدعو المسلم إخوانه إلى الأخلاق والصدق والأمانة لا تجد معارضا له. Ketika ada seorang muslim mengajak saudara-saudaranya sesama muslim untuk berakhlak mulia, untuk jujur, untuk amanah, insya Allah tidak akan ada orang yang menentangnya. Kalau dakwahnya hanya tentang itu, tentang kejujuran, tentang amanah, tentang akhlak mulia, insya Allah tidak akan ada yang menentangnya. فَإِذَا قَامَ يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ الرُّسُلُ, akan tetapi apabila dia sudah mulai mendakwahkan tauhid yang dahulu didakwahkan oleh semua para rasul, wa huwa du'a'ullahi wahdah, yang mana tauhid itu mengajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata dengan segala macam bentuk ibadah, wa adamu su'ali man siwahu minal anbiya'i wal awliya alladzina hum ibadullah, dan tauhid itu mengajak orang untuk tidak meminta kepada selain Allah, baik itu kepada nabi, para wali, karena mereka semuanya adalah hamba-hamba Allah. Nah, manakala seorang muslim sudah mulai mendakwahkan dakwah seperti ini, dakwah tauhid, qaman nasu yu'aridunahu, maka orang-orang akan bangkit untuk menentangnya. Ya. Ketika dia sekedar mendakwahkan masalah akhlak, insya Allah tidak akan ada yang menentangnya. Namun setelah ia mulai mendakwahkan dakwah tauhid, di sanalah ujian akan terlihat. Dia akan ditentang. Wa yattahimunahu bituhamin kadzibah, dan orang-orang akan mulai menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan dusta. Wa yaquluna anhu wahabi, mereka akan mengatakan wahabi. Ya, wahabi. Subhanallah. Liyasuddun nasa an da'watihi, tujuan mereka melabelkan orang yang mendakwahkan dakwah tauhid, memperingatkan dari syirik dengan label wahabi, adalah untuk menghalangi manusia dari dakwah tauhid tersebut. Wa idza ja'ahum bi ayatin fiha tauhidun qala qailuhum hadhihi ayatun wahabiyah. Bahkan apabila dai tersebut mendakwahkan atau menyampaikan ayat yang berisi tentang tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah, ya, hendaklah kalian beribadah dan hanya kepada Allah hendaklah kalian meminta tolong. Ketika menyampaikan ayat yang berisi tentang tauhid, maka serta-merta orang-orang yang menentang dakwah tauhid mengatakan hadhihi ayatun wahabiyah, ini ayat wahabi ini. Wa idza ja'ahum bihadits wa idza ista'anta fasta'in billah, dan apabila ia menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, seperti hadis yang Nabi alaihi salatu wasalam sampaikan sebagai wasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma secara khusus dan kepada kita secara umum, wa idza ista'anta fasta'in billah, kalau engkau ingin minta tolong hanya kepada Allah. Nah, ketika dai tersebut menyampaikan hadis seperti ini, qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan hadza haditsun wahabi, ini hadis wahabi ini. Wa idza wada'a al-musalli yadayhi ala sadrihi, dan apabila seseorang dia salat, ketika salatnya dia meletakkan kedua tangannya di dada, ya, dia bersedekap di dada, au harraka usbu'ahu fit tasyahhudi kama fa'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, atau ketika salat dia menggerakkan telunjuknya di saat tasyahud sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun ini masalah khilaf. Ya, meskipun ini masalah khilaf tentang menggerakkan telunjuk. Qala an-nasu anhu wahabi, maka orang-orang seringkali akan menyebutnya wahabi. Fa asbaha al-wahabi ramzan lil muwahhid alladhi yad'u rabbahu wahdah
wa yattabi'u sunnata nabiyyih, maka ya seolah-olah kata Wahabi itu sudah menjadi simbol, sudah menjadi label untuk menyebut orang yang bertauhid, yang mengajak orang lain untuk ikut bertauhid, serta untuk menyebut siapa saja yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Istilah Wahabi seolah-olah sudah menjadi simbol, label untuk menyebut mereka. Orang-orang yang menggalakkan dakwah tauhid, orang-orang yang menyebarkan dakwah sunnah. Wal Wahabiyyu mansubun lil Wahhab. Padahal kalau kita lihat dari segi bahasa, ya, istilah Wahabi ini tidak jelek-jelek amat, atau bahkan tidak jelek, sama sekali tidak jelek. Ya. Kenapa? Karena Al-Wahabi mansub. Kata-kata Wahabi ini dinisbahkan kepada Al-Wahhab. Wa huwa ismun min asma'illahi alladhi wahaba lahu at-tauhid. Di mana Al-Wahhab itu adalah nama di antara nama-nama Allah yang telah memberikan anugerah tauhid kepada orang tersebut. Jadi kita tidak perlu bersedih ketika ada orang memanggil kita Wahabi dan yang lainnya. Justru ada rasa syukur, ya. Kenapa? Karena Wahabi itu adalah nisbah kepada Al-Wahhab, di mana Al-Wahhab adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah menutup pembahasan ini dengan memberikan nasihat kepada para dai yang mendakwahkan dakwah tauhid, serta kepada orang-orang, kepada kaum muslimin supaya mereka mau menerima dakwah tauhid. Beliau berkata, ala du'atit tauhid an yasbiru. Kepada para dai yang mendakwahkan dakwah tauhid, hendaklah kalian bersabar. Wa yata'assaw bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi qala lahu rabbuh. Dan hendaklah mereka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang beliau, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa yang mereka ucapkan. Wahjurhum hajran jamila. Dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Artinya enggak usah diladenin. Ya, diemin saja. Ya. Dan dikatakan oleh sebagian ulama, isbir ala kaidil hasudi fa inna sabraka qatiluh. Bersabarlah atas segala makar yang dilakukan oleh orang-orang yang hasad, karena sesungguhnya sabarmu sendiri yang akan membunuhnya. Fannaru ta'kulu ba'daha illam tajid ma ta'kuluh. Karena yang namanya api, ya, api itu akan memakan dirinya sendiri ketika ia sudah tidak menemukan kayu bakar untuk ia lahap. Begitu pula orang yang hasad, yang membenci dakwah ini, ya, enggak usah diladenin, biarkan saja. Dan insya Allah ketika mereka menyebarkan isu-isu dusta tentang dakwah ini, ya, tentang dakwah tauhid, dakwah yang memperingatkan orang dari syirik, ketika mereka menyebarkan isu-isu dusta tentang dakwah yang hak ini, insya Allah itu akan menjadi iklan gratis. Lihat betapa banyak orang yang justru masuk ke dalam dakwah ini melalui, ya, iklan-iklan yang gratis tersebut. Tuduhan-tuduhan dusta yang disebarkan oleh para pembenci dakwah tauhid. Akhirnya orang justru penasaran, kemudian mencari tahu tentang dakwah tauhid, dan justru akhirnya tertarik dan ikut. Ya, sangat benar apa yang diucapkan dahulu oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Idza aradallahu nashra fadilatin tawiyat ataha laha lisan hasudi." Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memunculkan sebuah kemuliaan yang tertutupi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan orang-orang yang hasad. Ya, gara-gara orang yang hasad itu akhirnya tersebarlah kebaikan, kemuliaan tersebut. Ya, banyak orang yang alhamdulillah justru masuk ke dalam dakwah ini setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah, kemudian akibat isu-isu dusta yang dilancarkan kepada dakwah ini.
Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma yaqulun." Bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan. "Wahjurhum hajran jamila." Ya, dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. "Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura." Bersabarlah terhadap keputusan Rabbmu dan jangan engkau ikuti ya orang yang berbuat dosa atau orang yang ingkar di antara mereka. Nah, ini nasihat dari Syekh kepada para dai yang mendakwahkan dakwah tauhid. Alal muslimina an yaqbalu da'wat at-tauhid. Kemudian nasihat saya kepada seluruh kaum muslimin, hendaklah kalian menerima dakwah tauhid. Wa yuhibbu du'atahu, mencintai para dai yang mendakwahkan dakwah tauhid, memperingatkan kalian dari syirik. Li'anna at-tauhid da'watur rusuli ammatan, karena tauhid merupakan dakwah para rasul, semua para rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang tugasnya menyerukan, sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah tagut, segala sesembahan selain daripada Allah. Wa da'watu rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khassatan, dan dakwah tauhid juga merupakan dakwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Faman ahabba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahabba da'wat at-tauhid. Maka barang siapa yang betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan mencintai dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid adalah dakwah beliau. 13 tahun Nabi alaihi salatu wasallam tinggal di kota Makkah mendakwahkan dakwah tauhid. Setelah itu 10 tahun beliau tinggal di kota Madinah, pun beliau mendakwahkan dakwah tauhid di samping dakwah-dakwah tentang masalah lainnya. Namun dakwah tauhid beliau tidak pernah berhenti. Ya. Oleh karenanya siapa yang betul-betul mengaku dirinya cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka pasti dia akan mencintai dakwah tauhid. Wa man abghadha at-tauhid faqad abghadha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya siapa yang membenci dakwah tauhid, maka secara tidak langsung dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iyad billah. Itulah dia bab yang ketiga ya, yang memperlihatkan kepada kita bagaimana peperangan antara tauhid dan syirik ini akan terus terjadi, akan terus berlangsung. Peperangan antara tauhid dan syirik adalah peperangan yang tidak mengenal gencatan senjata. Maka hendaklah kita bersabar. Sesungguhnya kita memiliki panutan dari kalangan para nabi, para rasul, dan terutama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka senantiasa mendakwahkan dakwah tauhid, mengingatkan orang dari syirik, dan di dalam menjalankan misi tersebut mereka mendapatkan cobaan dan gangguan. Maka mereka adalah sebaik-baik panutan kita dalam masalah ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.